Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam pembahasan yang menjelaskan kepada kita semua untuk supaya kita mengerti sesungguhnya di dalam diri kita ini ada bagian yang paling penting, bagian yang sangat menentukan. Itu apa sama? Hati. Hati itu adalah bagian yang paling penting dan menentukan, baik secara firman-Nya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra 36 bahwa hati adalah akan dimintai pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian ini karena apa? Karena hati adalah bagi anggota badan seluruhnya dia sebagai raja yang mana semua anggota badan ada seperti apa? Tentara yang diatur oleh hati. Semua anggota badan ini tidaklah punya suatu gerakan kecuali munculnya dari perintah hati. Dan hati ini yang sesuai kehendaknya menggunakan anggota-anggota badan tersebut. Ini ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, manusia harus tahu, harus menyadari, sehingga manusia mesti menjaga hatinya. Ya, kita lanjutkan sekarang paragraf yang kedua ya, yuk dibaca silakan. Bismillah. Fahuwa malikuha wa hiya al-munafidatu lima ya'muruha bihi al-qabilatu lima ya'tiha min hidayatin wa la yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasaddara an qasdihi wa niyatihi wa huwa al-mas'ulu anha kulluha li'anna kulla ra'in mas'ulun an ra'yatihi kana ihtimamu bitashihihi wa tasdiqihi awla ma iktamada alaihi salikun wa nadaru fi amradihi wa alajuha ahammu ma tanassaka bihin nasikun. Dan hati itu adalah razanya dari anggota badan, dan itu adalah pelaksana terhadap apa-apa yang dan tubuh itu adalah pelaksana terhadap apa-apa yang nanti memerintahkannya dengannya, dan anggota tubuh itu adalah penerima terhadap apa-apa yang datang dengannya dari hidayah, dan baginya tidak akan terjadi sesuatu pun dari amal-amal anggota badan itu sehingga nampak dari
sehingga muncul dari maksud dan niat hati tersebut. Dan hati itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan ditanya darinya semua perbuatan. Dikarenakan setiap pemimpin bertanggung jawab atau akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Maka adalah penting menjadi perhatian untuk pembenaran atau memperbaiki hati dan meluruskan hati, lebih utama paling utamanya dari apa-apa yang dari apa-apa yang para peniti jalan bersandar di atasnya, dan menjadi perhatian dan memperhatikan di dalam penyakit-penyakit hati dan mengobatinya adalah paling pentingnya dari beribadah dengannya orang-orang yang beribadah. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Beliau tambahkan lagi posisi hati, bahwasanya hati adalah fahuwa malikuha. Di hati ini maliknya. Hati adalah rajanya, sedangkan anggota badan adalah al-munaffidah, pelaksana. Pelaksana untuk apapun yang hati itu memerintahkan anggota badan dengan perintah apapun, gitu. Itu hati penguasanya. Di anggota badan pelaksana, penerima apapun yang diberikan oleh hati. Kemudian hati ini dalam mengatur semua anggota badan itu la yastaqimu laha syai'un, tidak ada sesuatu pun, sedikit pun dari amal-amal anggota badan itu tidak ada yang yastaqim, tidak ada yang istiqomah, yang lurus, sehingga ini anggota badan itu apa yang dikerjakan kalau muncul dari maksud dan niatnya hati. Kalau gerakan anggota badan tapi tidak muncul dari hati, ya la yastaqim, ya kan? La yastaqim. Kalau sampean gredeg misalnya, gredeg. Apa hukumnya gredeg? Dosa wae. Kenapa enggak? Kenapa enggak dosa? Karena tidak muncul dari maksud dan niatnya hati. Ya kan itu kan? Karepe ora kan itu. Wong panasen awake gigil. Karepe awake ora menggigil kan itu. Itu tidak muncul dari maksud dan niatnya hati, maka enggak ada nilainya. Enggak la yastaqim, kan la yastaqim. Sampai pun kufur. Sampai pun kufur. Kalau tidak dari hati juga enggak, ya kan? Kalau dari enggak, saya pun kufur kalau enggak dari hati, enggak, ya kan? Sujud kepada patung, tapi bukan dari hati, ya enggak, kan itu. Karena hati enggak tahu kalau itu adalah patung, kan gitu. Enggak ngerti kalau itu adalah patung, ya enggak, kan itu. Sebagaimana firman-Nya Dia Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl 106. Sana Allah firman, "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi walahum adabun adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Ya kan? Yang dipaksa kafir
lihat ini tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Nah, tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Itu jamaah. Jadi ini urusan tergantung bagaimana itu muncul dari maksud dan niat hati ataukah tidak, ya kan itu. Ini menerangkan dari semua kita pentingnya hati. Di maka hatilah yang al-mas'ul, hatilah yang diminta pertanggungan jawab. Semua yang memimpin diminta pertanggungan jawab. Ya, ikhwati bilang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Lianna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyati. Titik 2 kana. Ya. Kana. Di sini kana isim atau fi'il? Kana isim fi'il wa? Kana ya fi'il lah, masuk kana isim. Kana fi'il ya kan? Kana fi'il. Apa kedudukan kana di sini ya ikhwah? Apa kedudukan kana? Kanal ihtimam. Ya, kana kedudukannya apa? Siapa nih yang jawab ini? Ya, pojok barat depan. Apa itu kedudukannya kana? Awal jumlah tanpa kedudukan, atau dia bukan awal jumlah punya kedudukan? Awal jumlah. Samping kirinya jawab apa? Jawab apa? Hah? Mana syaratnya? Lamma kana yang mana? Oh iya betul. Jadi ini kana adalah fi'il jawab syarat. Nah syaratnya lamma ini kan. Lamma kanal qalbu. Lamma kanal qalbu kanal ihtimamu. Gitu toh? Ya gitu. Gitu ringkasnya begitu. Ini lamma ada tuh syartin kana fi'lu syartin kana fi'lu jawab. Ya dah. Oke, Mahfud gitu. Udah dihafal Mahfud? Udah jaga? Ya, alhamdulillah gitu ya. Udah ya, Mahfud ya. Ya, Mahfud udah, Mahfud. Mahfud ya, Pak? Mahfud? Ya, salah, Mahfud ya. Udah dihafal semua tuh? Ya, yes. Ini Mahfud isim maf'ul bukan nama teman kamu bukan ya kan? Mahfud kelas ya, Mahfud ya. Yes. Jadi kana sini fi'il syarat. Terus mana jawabnya? Kana ini ya kan gitu. Terus kana yang syar ini mana isimnya? Al-qalbu. Mana khabarnya kana? Mana khabarnya kana ikhwah lamma kanal qalbu? Kal malik. Kal maliki ini khabar kana. Jadi kanal qalbu kal maliki adalah hati itu seperti raja. Ya kan? Ini sudah sempurna. Kanal qalbu kal maliki. Gitu toh? Ya. Kalau sini kana mana isimnya? Al-ihtimam. Mana khabarnya kana? Mana khabarnya kana? Mana khabarnya kana? Hah? Aula. Kanal ihtimamu aula. Kanal ihtimamu aula. Jadi
karena isimnya al-ihtimamu, khobarnya aula. Adalah al-ihtimam itu aula. Itu toh paling utama. Betul enggak? Ya. Terus ketika ada lamma, maka lamma kana. Ya enggak? Lamma kana. Itu kan? Tatkala hati itu adalah seperti raja, maka al-ihtimam dengan sahihnya hati adalah aula. Ya enggak? Ini kalau diringkes begitu. Ini kalau diringkes ya. Kalau diringkes jumlah yang paling sederhananya begitu. Di itu yang lelenya hanya penjelas kan, itu menjelaskan maksud kan gitu. Kalau ringkasnya cuma adalah lamma kanal qalbu kal maliki kanal ihtimamu bihi aula. Gitu toh? Gitu kalau itu dibikin ringkasan demikian. Tatkala hati itu adalah seperti raja, maka al-ihtimam dengan sahihnya hati adalah paling utama. Gitu. Jangan sampai ini semua uraian kamu luput memahami lamma jumlah fi'il syarat dan jumlah fi'il jawab. Jangan sampai luput. Itu selalu satu kesatuan, jangan sampai dipisahkan. Jangan sampai ya, ini bagus, ini ngerasa gatuk nih. Ya ya. Ganteng, ayu nih rada dune. Ya percuma. Ya kan? Kan percuma gitu. Gitu, Pak. Ya kan percuma. Jadi yo ayu, jadi yo ganteng ning rada dune kan terus yo piye ra ngerti judune. Sareng nopo? Judune ora ketemu. Ya kan? Ora ketemu. Ini bagus, tapi kalau ini satu kaitan nggak ketemu, gimana ya kan? Nggak paham. Makanya pahamilah di sini berarti sini sampai sini itu satu jumlah, ya kan? Satu jumlah apa namanya? Satu jumlah apa namanya? Namanya jumlah syartiyah. Yang awalnya lama kok. Kalau awalnya mubtada jumlah ismiyah, kalau awalnya fi'il jumlah fi'liyah, kalau awalnya lama jumlah ya syartiyah lah. Ini kan awalnya kan lama, ya kan? Namanya jumlah syartiyah kan ini. Nah, jumlah syartiyah gitu kan gitu. Ini jumlah syartiyah. Jadi ada tuh syartin, fi'il syarat, fi'il jawab. Satu jumlah ini cuma itu. Satu jumlah inti di situ. Makanya intinya jangan pudar, itu inti ya situ. Untuk kita paham di situ. Jadi kalau diawali isim jumlah ismiyah, diawali fi'il jumlah fi'liyah, diawali syarat jumlah syartiyah. Ya, jumlah syartiyah gitu. Ini jumlah syartiyah namanya. Jadi di sini al-ihtimamu bi tashihihi, perhatian dengan mensahihkan hati dan meluruskan hati itu adalah aula. Kenapa? Karena ini syaratnya, karena hati adalah kal malik. Hati adalah malikuha. Al-munabahiyah al-munafidatu lima ya'muruha bihi, kan gitu kan. Berarti betul-betul ini ikhwah, jadi mensahihkan hati. Bagaimana hati itu apa? Sehat. Bagaimana hati itu bisa benar gerakannya, ya kan? Benar gerakannya adalah aula, itu paling utama. Itu paling utama. Paling utama yang dijadikan sandaran oleh para pelaku, para peniti, ya kan? Para peniti yang meniti ini jalan, meniti jalan menuju Allah. Orang-orang yang meniti menuju Allah
harus sadar kunci utama adalah mensahihkan hati dan meluruskan fungsinya hati. Jangan sampai gara-gara mengejar harta menyakitkan hati. Gara-gara mengejar wanita merusak gerakan hati. Ya kan? Makanya jangan sampai, makanya dalam kemarin jangan sampai kata Nabi, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang tifuha. Namanya dia demi wanita, demi dunia dia merusak hati. Dia lebih mengutamakan mensahihkan dunia. Dunia sing sehat kan itu, dia menyehatkan dunia, dia menyehatkan istri, tapi merusak hati kan itu. Jadi kalau orang-orang yang sesungguhnya, karena orang yang tahu pentingnya hati, maka haruslah al-ihtimamu bi tashdihil qalbi wa tasdidil qalbi adalah aula ma'iktamada ala as-salikun. Orang-orang yang as-salikun, para peneliti, orang-orang yang menempuh jalan as-siratal mustaqim, hendaknya dia sadar yang paling utama dia pegangi adalah al-ihtimamu bi tashdihil qalbi wa tasdidi. An-nadharu memandang, melihat, bisa melihat sakitnya hati. Wa ilajuha dan mengerti terapi hati, ya kan? Terapi hati adalah ahammu, adalah perkara yang paling penting bagi siapa-siapa yang tanasaka bihi an-nasikun. Siapa-siapa yang dengannya dia beribadah, ya, dia beribadah, dia menempuh jalan ibadah, menempuh jalan keimanan. Itu dia harus mengerti, harus bisa menyadari, oh iki atiku lor. Jangan sampai ditilang kroso. Nek imani midun ra kroso. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya kan, itu kan. Yang diperhatikan, kita harus mengerti, wah ini hatiku sakit. Kalau uangnya sakit, hilang, kok STNK-nya hilang, dia tahu bagaimana cara mencarinya. Nek atine sing loro, atine sing ilang imane, sing atine sing sehate ilang, ini loro, ra sadar bahwa sadaro arep ngobati enggak tahu juga. Nah, ini kurang bagus. Kalau kita tahu cara mencari STNK yang hilang, harus tahu cara mengobati hati yang sakit. Jadi kita bisa memandang sakitnya hati, dan kalau ngerti sakit bisa ilaj, bisa terapi, bisa mengobati. Itu adalah aham. Itu perkara yang paling penting. Itu paling penting sekali, itu paling penting sekali. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka setelahnya akan dijelaskan hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ya kan, itu kita harus mengerti. Jangan sampai tidak tahu hati dan tidak peduli. Nah, itu sangat penting sekali, harus menyadari ini, harus bisa an-nadhar fi amradihi wa ilajuha. Jadi memandang di dalam penyakit hati dan mengobati hati adalah aham. Atau kalau ini menurut saya membacanya yang lebih pas, an-nadharu fi amradihi wa ilajiha. Itu kan? Ini ilat atap ke amrad. Mau bisa mengerti penyakit dan mengerti obat. Ya kan? Terapi kan gitu. Jadi tahu adalah ahammu ma tanasaka bi an-nasikun. Ya, itu ya, wah ya. Yuk lanjut sekarang. Macam-macam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul qalb. Aqsamul qulubi. Lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha in qasama bihasabi dzalika ila salasati aqsamin.
Ya, kok kurang bunyi kayaknya. Ya. Asal qulubi lamma kana qalbu Yusuf bil hayati wa biddiha inqasama bi hasabi dhalika ila thalathati aqsami al-qalbu as-sahih aw salim aw as-salim wal qalbu al-mayyit wal qalbu al-marid. Ya, Karena simakan ya. hati itu disifati dengan kehidupan dan lawannya, maka hati itu dibagi dasar sesuai dengan hal itu kepada 3 macam, yaitu hati yang sehat atau yang selamat, kemudian dan hati yang mati dan hati yang sakit. Ya, ini nama juga apa ya, Bang? Syartiyah. Mana syaratnya? Lama. Mana fi'il syaratnya? Mana jawabnya? Inqasama. Iya kan? Itu kan? Ya, lamma kana inqasama. Itu toh? Lamma kana inqasama. Ya. Ini bacanya apa tadi? Al-qalbu al-mayyit, ya kan? Al-mayyit. Nah, karena dia adalah sifatun musabbahah, hati yang mati. Ya, mayyit, hati yang mati. Ya, hati ada 3 macam, ada 3 macam hati yang kita harus tahu bagaimana hati kita. Hendaknya hati yang pertama, hati yang apa? Hati yang sahih, hati yang salim. Jangan sampai badannya hidup tapi hatinya mati. Ya. Dan kalau sakit, bagaimana menyadari, bisa memandang dan bisa mengobati. Dan kita tidak bisa ke dokter, ya kan? Kita yang pandai mengobati. Kita nggak tahu. Ada dokter yang praktek, ya kan? Praktek mengobati hati, ya nggak ngerti, ya kan? Kalaupun ada nanti hepatitis kayaknya. Liver, empedu gitu kan gitu. Nanti gitu kalau ada. Nanti dan ternyata juga sebetulnya di dalam badan pun juga sama. Penyakit yang berbahaya apa juga? Hati, ya. Hati itu bahaya kan, sakit liver itu bahaya kan? Bahaya kan? Sakit hati, sakit liver, sakit apa? Batu empedu, ya kan, itu bahaya kan itu. Bisa dipandang remeh. Ya, terus lanjut ya, Pak. Sebentar sih, orang kalau sakit hati itu gimana? Kalau sakit hati ini, orang motone kuning, kulitnya ya kuning. Jadi emang hatinya kan nggak bersinar kan gitu. Hati kan emang sama kan sebetulnya kan gitu. Jadi di dalam jasad pun kalau sakit hati juga nggak cerah kok cahayanya. Cahayanya itu suram kalau hati gitu juga. Ya enggak? Iya, juga suram. Itu lagi hatinya badan. Hatinya juga begitu sama. Hatinya juga untuk memandang kan gitu kan. Hati memandang. Kalau hatinya juga sakit apalagi mati juga gerakannya juga suram semua ya kan gitu. Gelap semua atau gelap semua juga gitu. Ya terus. Al-qalbu sahih wal qalbu salim alladhi la yanju yaumal qiyamah. La yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi, kama qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang pertama adalah hati yang sehat, yaitu hati yang selamat, yang tidak ada yang selamat pada hari kiamat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, yaitu dengan hati yang selamat, sebagaimana apa yang difirmankan
kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Terus lanjut. Aqila fi ta'rifihi annahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin takhalafa tukhalifu amrallahi wa nahyahu wa min kulli syubhatin tu'aridu khairahu fasalima min ubudiyyati ma siwahu wasalima min itu khobarahu itu ya. Khobarahu gimana Ustaz? Ya terus. Khobar niyah salah. Ya terus. Tu'aridu khabarahu fasalima min ubudiyyati ma siwahu wasalima min tahkimi ghairi rasulihi wa khalasat ubudiyyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa rajaan wa khalasa amaluhu lillahi wa in ahabba fillahi wa in abghada fillahi wa in a'ta lillahi wa in mana'a lillahi wa la yakfihi hadha hatta yaslama min al-inqiyadi wa tahkimi li kulli man ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa yaqilu qalbuhu ma'ahu aqdan muhakkiman ala al-itmami wal iqtida'i bihi wahdahu Aqdan muhkaman ala al-itmami wal iqtida'i bihi wahdahu duna kulli ahadin fil aqwali wal a'mali fala yataqaddam fala yataqaddamu baina yadayhi bi aqidatin wala qawlin wala amalin qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rusulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan dikatakan pada pengertiannya bahwasanya hati yang selamat dari segala syahwat. Sebentar, inahunya jangan dikorupsi. Bahwa sesungguhnya dia adalah hati yang selamat dari segala Mirha annahu kemana kembalinya? Hak kembali kemana? punya Hu. kembali ke al-qalbu sahih. Nah betul itu kan ya. Yuk. Sesungguhnya hati yang sahih adalah hati yang sehat adalah Sesungguhnya hati yang sehat adalah hati yang selamat dari segala syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya, dan dari segala syubhat yang yang berkaitan dengan khobar, yang berseberangan, yang berseberangan dengan khobar. Iyalah khobar Allah lah, ini kan khobar Allah. Istiyah. Ya tetangganya. Kalau kamu di komputer juga tetangganya sampai apa tetangga juga itu. Iya. Nepet. Yang berseberangan dengan khobarnya dan selamat dari peribadatan selainnya, apa yang selainnya, dan selamat dari penghakiman selain Rasulnya, dan peribadatan diikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan
daripada kecintaan, tawakal, kembali, tawaduan, dan dalam keadaan rasa takut, harap dan ikhlas, amalnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka jika dia cinta maka dia cinta karena Allah, dan jika dia benci maka dia benci karena Allah, dan jika dia memberi maka dia memberi karena Allah, dan jika dia menghalangi maka dia menghalangi karena Allah. Dan tidaklah cukup baginya hal ini sampai dia selamat dari ketundukan dan kehakiman pada semua orang yang selain Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkeyakinan hatinya bersama dengannya, yaitu dengan Rasul, sama dengan Rasulnya, dengan keyakinan dan penghakiman dengan akedan muhkaman, dengan keyakinan yang kokoh pada kesempurnaan dan ketundukan dengannya hanya padanya, di bawah tanpa semua orang, baik di dalam perkataan dan perbuatan. Maka tidak boleh mendahului, maka dia tidak pernah mendahului di antara di depan Rasulnya dalam hal suatu akidah, baik di dalam perkataan maupun perbuatan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Angel. Ya agak. Angel, ini agak pengertiannya kalau mewujud gini. Ini berpengertiannya sudah susah, apalagi mewujudkannya. Ngomong gue angel ya, apa meneh nglakoni. Ini baru membahas pengertian hati yang selamat. Kita baru suruh mewujudkan. Makanya kita juga diberi badan yang sehat pun, kesukain badan yang sehat, guru jogo angel, apa meneh gawe gitu kan gitu. Udah di badan yang sehat jaganan itu aja susah. Kon sarapan ra gelem, akhire lara mah ya lah. Kon mangan sing ora pantangan jadi ora enak. Sing enak sing pantangan akhire lara. Kayak gitu. Itu sudah diberi badan yang sehat, itu menjaga juga susahnya kan gitu. Kan itu. Dikai meripat sing sehat ya toh. Kon juga mripate ya aneh, senengnya untuk membaca dengan cara yang salah. Akhirnya matanya sakit. Yang sakit kan gitu. Itu jadi yang gambar ke berarti oh iya bener nek ngapati ya ora. Ya gampang berarti. Itu. Tapi makanya orang jangan sampai merasa tidak peduli dengan hati. Saya enggak peduli dengan hati. Kita wajib peduli hati, harus punya apa tadi? Harus punya an-nadzaru fi amradihi wa ilajiha. Itu aham, ya kan? Ahammu ma i'tamada alaihi as-salikun. Ya dong? Nah itu. Ya. Ma tanassaka bi an-nasikun. Ya. Ya ikhwati ya berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Hati yang sehat itu yang jelas adalah hati yang besok pada hari kiamat selamat. Yang jelas besok di hari kiamat tidak ada orang yang selamat kecuali kalau datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Siapapun
di hari kiamat besok tidak akan selamat jika dia tidak datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Jadi ini cukup mencambuk kita. Oh, berarti mau nggak mau saya waktu meninggal hatinya harus sehat. Ya kan itu kan? Karena kita pasti menghadap Allah dan ketika menghadap itu tidak akan selamat kecuali membawa hati yang sehat. Nah gitu jamaah. Bukan yang penting anggere engko sugih lah lancar saya ngadep Allah. Beda, ya kan? Beda. Lain itu. Tidak begitu kan? Enggak demikian. Tapi yang selamat siapa? Ketika sudah hari kiamat, orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Ingat itu jemaah, ya kan? Itu petunjuk Al-Qur'an. Sebagaimana yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi apa itu hari kiamat? Apa hari kiamat jemaah? Hari yang harta dan anak tidak berguna. Itu hari kiamat. Apa hari kiamat? Hari yang harta dan anak tidak berguna kecuali bila pemiliknya, pemilik harta, pemilik anak itu datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Jadi penting anak kok harta? Penting hati yang selamat. Penting hati yang selamat dibandingkan harta dan anak, ya kan? Penting hati yang selamat karena harta dan anak besok pada hari itu tidak berguna kecuali pemiliknya itu datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Walaupun hartanya selamat dari pailit, hartanya selamat dari pailit, anaknya selamat dari berbagai macam jurang-jurang kemiskinan, tetapi hatinya enggak selamat, bagaimana? Dia dari kiamat harta dan anaknya enggak berguna, ya kan? Enggak berguna, kan gitu. Makanya kita harus mengusahakan bagaimana manusia itu datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Nah sekarang apa itu hati yang selamat? Hati yang selamat pengertiannya adalah dia itu adalah hati yang bisa aman dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Itu. Gimana? Kamu punya syahwat enggak? Kamu punya syahwat enggak? Punya. Berarti hatimu sehat enggak? Nah, gitu. Semua punya syahwat. Yang penting syahwat kita itu bagaimana hati bisa selamat dari punya syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan larangannya. Saya begitu. Itu sehat. Jangan sampai syahwatnya itu menyelisihi perintah Allah, merasa enggak sakit. Jadi kalau kita punya syahwat yang menyelisih perintah Allah, namanya hatinya sakit. Kalau punya syahwat yang menyelisih larangan Allah, berarti nanti sakit. Ya kan itu. Kita harus bagaimana syahwat kita itu mengikuti perintah Allah, sesuai perintah Allah dikerjakan, sesuai larangan Allah ditinggalkan. Itu nanti kita namanya hati yang sehat. Itu hati yang sehat. Itu kita harus menyadari itu. Perintahnya untuk ngaji, syahwatnya nggak mau, berarti
Berarti sakit. Ya berarti sakit lah kalau nggak mati. Ya kan? Perintahnya puasa Ramadan. Dia banyak alasan. Berarti apa? Sakit kalau nggak mati. Kan itu kan itu. Karena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Jadi hati yang sehat adalah hati yang selamat di setiap syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangannya. Demikian juga hati yang sehat, hati yang selamat dari setiap syubhat, setiap alasan, setiap hujah, setiap bukti yang itu bukti dan alasan berseberangan. Ya, itu berseberangan. Berseberangan dengan berita yang datang dari Allah. Enggak mau beritanya begini, ngikuti. Ya, kalau ngikuti namanya selamat. Kalau beritanya gini dia berseberangan namanya enggak sehat. Enggak sehat kan itu. Di beritanya dia Ta'ala mengabarkan ada kehidupan setelah kematian. Dia berseberangan, berarti enggak sehat. Entah mati entah sakit. Enggak sehat itu, berarti tidak sehat. Jadi yang dinamakan sehat kalau bisa selamat dari semua syubhat. Apapun buktinya, apapun alasannya, kalau berseberangan dengan apa yang Allah beritakan, namanya hati yang tidak sehat. Berarti hatinya belum sehat. Ya kan? Berarti hatinya belum sehat. Hati yang sehat itu bisa selamat dari semua syubhat, semua bukti, semua alasan yang berseberangan dengan beritanya Allah. Jadi harus bisa mengikuti berita yang diberitakan oleh Allah, bisa mengikuti di belakangnya. Maka didatangkan ayat tadi apa? Tidak mendahului. Ya kan? Enggak mendahului di depannya. Dengan suatu keyakinan, perkataan maupun perbuatan, selalu mengikuti. Bukan sok hebat, ya kan? Bukan sok hebat. Al-Quran perkataan, aku juga bisa berkata. Allah berkata boleh, aku juga boleh berkata. Masing-masing punya hak untuk berkata, hak asasi kita. Itu naudzubillah. Ya kan itu nanti jangan demikian. Itu berarti nggak sehat. Ya kan? Enggak sehat. Kita sehat kalau akidah kita, perkataan kita, maka selalu mengikuti Rasulnya. Jangan pernah mendahului, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan sampai mendahului Allah dan Rasul. Jangan sampai mendahului Allah dan Rasul. Itu ikhwah. Itu yang sehat. Jadi jangan sok hebat mendahului Allah dan Rasul. Itu malah nggak sehat namanya. Karena ya manusia nggak boleh mendahului Allah dan Rasul. Kita itu nggak pernah bisa menciptakan diri kita sendiri. Nggak pernah bisa. Walaupun menciptakan apa nggak bisa. Bisa bikin gigi ya giginya palsu. Ya dah, gigi palsu, gigi yang asli nggak pernah ada yang bisa dimanapun, kan gitu. Nah bagaimana akan mendahului oleh Rasul? Ya jelas nggak pernah boleh mendahului Allah dan Rasul. Ya, akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini hati yang sehat harus selamat dari itu. Jadi sehingga akhirnya apa? Akhirnya hatinya itu bisa selamat dari peribadahan kepada apapun selain Allah. Betul-betul hatinya bisa hanya ubudiyah kepada Allah. Hatinya bisa selamat dari menjadikan hakim selain Rasul. Betul-betul hanya Rasul yang dia jadikan hakim. Jadi betul-betul hanya Rasul yang dia jadikan hakim. Bisa selamat dari menjadikan selain Rasul sebagai hakim.
Jangan sampai kita menjadikan selain Rasul menjadi hakim. Kita harus, hakimku adalah Rasul. Apa yang Rasul putuskan itulah hakim. Ya kan itu. Jadi kita harus, ada apapun perbedaan, ada apapun permasalahan, bagaimana kata Rasul. Bagaimana Rasul memutuskan sami'na wa ata'na. Itu hati yang selamat. Itu hati yang selamat. Itu pengertian hati yang selamat. Kalau ternyata masih menjadikan hawa nafsu menjadi hakim, berarti hatinya belum sehat. Hatinya belum sehat. Ternyata masih menjadikan hawa nafsu menjadi hakim. Ternyata masih menjadikan selain Rasul sebagai hakim. Nah, itu namanya belum sehat. Nah, yang sehat itu orang yang ubudiyahnya hanya kepada Allah. Apa? Ubudiyahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudiyah tingkatan apa? Tingkatan irodahnya, ya kan? Irodahnya pun itu hanya menyembah Allah. Ingat, irodahnya yang dia kehendaki adalah Allah. Yang dia kehendaki adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa itu jamaah. Yang dia cintai Allah. Yang dia jadi bertawakal Allah. Yang dinamakan kembali kalau inabah kepada jalan Allah. Yang gitu. Yang dinamakan takut kalau takutnya hanya kepada Allah. Yang dinamakan rojak kalau rojaknya kepada Allah. Nah gitu. Sehingga dengan iradah, mahabbah semuanya karena Allah, maka amalnya pun semua perbuatannya juga akan ikhlas murni untuk Allah. Dia mencintai apapun, dia nggak pernah cinta kecuali cinta karena Allah. Oh, gitu. Jadi dia mencintai apapun, nggak pernah cinta kepada sesuatu pun kecuali cintanya itu di jalan Allah. Kamu kok sholat? Iya, aku mencintai sholat. Loh kenapa? Karena sholat disyariatkan oleh Allah. Itu namanya mencintai sholat. Ahabba sholata ahabbaha fillah. Begitu. Ya kan? Nanti mencintai benda aja begitu. Kenapa kamu mencintai masjid? Iya, karena masjid itu dicintai di jalan Allah. Ya gitu. Dia mencintai pakaian, ya karena ini pakaian adalah di jalan Allah, karena dalam rangka menutupi aurat, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, bukan karena faktor-faktor yang lain. Dia begitu. Bersihkan begitu. Ya, jangan sampai sing penting apike ra peduli walaupun nggak menutupi aurat. Namanya bukan ahabba fillah. Tiwah ya mungkin ini memang butuh panjang ya, dan sabar ya gitu. Ini dulu kita bahas ya gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.